Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Liga Ramadan Nur Setia dengan NIM 21320111019, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi, mahasiswa semester 7. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual di dunia sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah hak kekayaan intelektual yang dosen pengampunya yaitu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Pertama, ada sejarah hak kekayaan intelektual di era kebangkitan industri tahun 1400 sampai 1800. Jadi, dimulai pada tahun 1500-an, aturan-aturan di bidang paten tersebut mulai dilakukan oleh kerajaan Inggris yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris. Hukumnya yaitu Statute of Monopolies tahun 1623. Nah, lanjut di Amerika Serikat, Undang-Undang Paten lahir pada tahun 1791. Pada tataran internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali lahir pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention terkait paten, merek dagang, dan desain. Nah, perjanjian Berne Convention yang lahir pada tahun 1886 untuk masalah hak cipta yaitu copyright. Nah, Konvensi Bern dan Paris tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, pertukaran informasi, perlindungan minimum, dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Dari adanya kedua konvensi tersebut mulai dibentuknya Biro Administrasi yang bernama The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization, WIPO. Nah, WIPO ini adalah organisasi tingkat internasional di bawah Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang khusus menangani masalah hak kekayaan intelektual. Nah, lanjut yang kedua itu ada sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual atau HKI pada era 1900 sebelum kemerdekaan. Nah, jadi peraturan-peraturan lain yang terkait dengan hak kekayaan intelektual di level internasional adalah hasil perundingan di Uruguay yang kemudian dikenal sebagai putaran Uruguay Round. Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 sampai 1994 tersebut membahas tentang tarif dan perdagangan dunia atau General Agreement on Tariffs and Trade GATT. Hasil dari putaran ini adalah adanya pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization WTO. Selain itu juga membahas dan menyepakati persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan hak kekayaan intelektual atau Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau disingkat TRIPS. Nah, lanjut pada tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO Agreement on Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Di Indonesia secara historis telah memiliki peraturan perundang-undangan di bidang HKI sejak zaman pemerintahan kolonial. Nah, pemerintahan kolonial Balkalian mulai memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pemerintah Balkalian mengundangkan Undang-Undang Merek 1885, Undang-Undang Paten 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta 1912.
Yang ketiga yaitu ada sejarah perkembangan HKI pada era setelah Indonesia merdeka. Jadi dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial bel kalian tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga seluruh peraturan tentang hak kekayaan intelektual peninggalan kolonial bel kalian tetap berlaku sepanjang belum diubah atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, pada tahun 1953, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman nomor JS5-41-4 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman nomor J.1-2-17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Nah, selanjutnya Undang-Undang Indonesia pertama di bidang hak kekayaan intelektual itu disahkan pada tanggal 11 Oktober tahun 1961, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan, yaitu Undang-Undang Merek tahun 1961 untuk mengganti Undang-Undang Merek kolonial bel kalian. Nah, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Convention for the Protection of Industry Property, Stockholm Revision tahun 1967 pada tanggal 10 Mei tahun 1979, berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 1979. Nah, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta 1982 pada tanggal 21 April 1981, pada tanggal 12 April 1982 untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan bel kalian. Ya baik, ini selanjutnya yaitu berarti yang keempat tentang sejarah perkembangan HKI era Tim Kepres 34, yakni sebagai berikut. Akan saya bacakan. Yang pertama itu ada hak cipta. Peraturan perundang-undangannya adalah Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Yang kedua ada paten. Undang-Undang Paten tahun 1910. Pengumuman Menteri Kehakiman No.J.S.5-41-4 tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri. Yang ketiga ada Pengumuman Menteri Kehakiman nomor J.G.1-2-17 tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang ketiga itu ada merek. Merek Undang-Undang Merek tahun 1884, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang keempat ada varietas tanaman. Ada peraturan undang-undangnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Yang kelima ada rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7. Yang keenam ada desain industri. Desain industri itu
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dan yang terakhir ada desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Nah, itu adalah sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual era tim Kepres 34. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada sejarah perkembangan HKI di era digital dan globalisasi, berarti abad ke-20 hingga saat kini. Jadi perkembangan teknologi globalisasi menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu ada pendirian WIPO, tahun 1967, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia. WIPO didirikan untuk mengelola perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat internasional. Terus mengelola konvensi Bern dan Paris serta memperkenalkan kerangka hukum baru. Yang kedua itu ada perjanjian TRIPS tahun 1995. Perjanjian hak kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, terus menetapkan standar perlindungan minimum hak kekayaan intelektual untuk negara-negara anggota WTO. Nah, yang ketiga ada HKI di era digital, yaitu tahun 2000-an, Digital Millennium Copyright Act, DMCA, di AS, Amerika Serikat, melindungi karya digital dari pembajakan online. Tantangan baru muncul seperti pembajakan online, penjualan palsu, dan pelanggaran paten di internet. Yang keempat itu ada perkembangan blockchain dan NFT. Teknologi blockchain ini membawa paradigma baru dalam pengelolaan hak cipta seperti pendaftaran kepemilikan karya digital melalui non-fungible tokens NFT. Nah, di era ini tuh permasalahan perlindungan HKI tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Terlebih sejak ditanganinya trade-related aspect of intellectual property TRIPS, perlindungan HKI semakin ketat dan diawasi oleh suatu badan yang bernaung di dalam sistem World Trade Organization (WTO) yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Board (DSB). Nah, di wilayah regional ASEAN pada bulan Desember tahun 1995 di Indonesia, maksudnya Indonesia bergabung dengan mitra ASEAN-nya untuk mendapatkan perjanjian kerangka kerja ASEAN di bidang kerjasama hak kekayaan intelektual. Nah, yang terakhir itu ada wilayah Asia Pasifik. Kerjasama ekonomi di Asia Pasifik ini, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) memiliki sebuah program aktif kerjasama di bidang HKI. Program tersebut dikoordinasikan melalui kelompok ahli-ahli hak kekayaan intelektual APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, Intellectual Property Right Expert Group atau IPEG. Ada sedikit tambahan, yaitu mengenai tren masa depan untuk hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu ada harmonisasi global. Jadi upaya harmonisasi hukum hak kekayaan intelektual internasional ini terus dilakukan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Yang kedua ada AI dan hak kekayaan intelektual. Kemunculan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, artificial intelligence, kemunculan pertanyaan tentang kepemilikan dan perlindungannya. Nah, yang ketiga itu ada penguatan hak kekayaan intelektual di negara berkembang. Negara berkembang semakin menyadari pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual untuk mendorong inovasi lokal dan menarik investasi asing. Jadi, kesimpulannya, perjalanan sejarah hak kekayaan intelektual itu mencerminkan kebutuhan manusia untuk melindungi hasil inovasi dan kreativitasnya dari awal yang sederhana hingga sistem yang kompleks. Hak kekayaan intelektual terus berkembang seiring dengan
perubahan zaman. Jadi dari era ke era digital dan globalisasi menentang sistem HKI tradisional, namun juga membuka peluang inovasi dan kolaborasi global. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual di dunia. Jadi tadi selain hak kekayaan perkembangan di dunia, tapi masuk juga ke perkembangan di Indonesia. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.